Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Nanin Kusuma MPD dan Bapak Wadida Tanjung Fines SSN selaku Dewan Juri Lomba Kartono Kartini tahun 2021 serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Di sini izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan acara Kartini Kartono tahun 2021, yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga, doa, yang keempat, sambutan perwakilan Dewan Juri, yang kelima, pembacaan juknis wawancara, yang keenam, acara inti, dan yang terakhir, penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang selanjutnya adalah doa. Sebelum memulai acara pada hari ini agar berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Acara yang selanjutnya adalah sambutan oleh perwakilan dari Dewan Juri acara pada hari ini. Kepada Ibu Nanin Kusuma MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Bu Nanin bisa didengar ya, Nak? Halo? Halo? Sudah ya? Jelas ya suaranya ya? Iya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Panitia, OSIS MPK yang sudah susah payah memprakarsai untuk kegiatan hari ini. Terima kasih, dan kita sudah Insya Allah sudah berjalan lancar ya, mulai dari tahap awal sampai ini akhirnya ada 4
finalis 4 pasangan dari 2 kelas 10 dan 2 kelas 11 yang insya Allah nanti akan terpilih Kartono Kartini SMA Negeri 2 Madiun tahun 2021. Anak-anak, hal ini sebenarnya sudah sekian tahun, jadi lama banget. Jadi Bu Nani juga mulai di SMA Negeri 2 Madiun itu sudah ada kegiatan seperti ini. Namun kita baru kali ini secara virtual, tahun kemarin nggak ada ya. Jadi tahun ini secara virtual untuk kegiatan kesiswaan. Ini Bu Nani di sekolah masih sama Pak Mustain, Pak Masudi, Bu Bekti, dan lain-lain masih ada banyak di sekolah karena memang ada yang harus kami selesaikan di sekolah. Kalian insya Allah juga tetap semangat untuk daringnya dan ini juga kegiatan Kartono Kartini juga alhamdulillah berjalan lancar walaupun dengan daring seperti ini. Dan yang Bu Nanin cuman mau pesan sama kalian bahwa apapun yang keadaan sekarang insya Allah itu yang terbaik dan mudah-mudahan semuanya segera berakhir dan insya Allah tahun ajaran baru kita bisa bertemu lagi di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini berjalan lancar dan sukses untuk OSIS MPK. Terima kasih sudah sekian lama kalian menyukseskan semua kegiatan di era pandemi ini. Untuk OSIS MPK kepengurusan tahun ini luar biasa sekali dan insya Allah akan nular-nular semua ke adik-adiknya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Acara berikutnya adalah acara ini yang akan dimulai oleh sesi pengundian yang akan dilakukan pada aplikasi Wheel of Wings oleh panitia. Baik, jadi hasil undian tersebut diperoleh undian yang pertama yaitu dari 10-7. Undian yang kedua oleh 11-4. Yang ketiga yaitu dari kelas 11-1 dan yang terakhir dari kelas 10-1. Baik, setelah ini peserta yang menjadi pertama disilakan tetap berada di main room dan untuk peserta lainnya tetap berada di waiting room untuk menunggu urutan sesi. Baik, sebelum memulai pertanyaannya, saya akan membacakan juknis tablo wawancara lomba Kartini Kartono dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2021. Peraturan dan petunjuk teknis. Yang pertama, tahap kedua wawancara dilaksanakan tanggal 22 April tahun 2021 pukul 3 menggunakan platform Zoom. Yang kedua, link Zoom akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Yang ketiga, akan ada 3 rangkaian acara yaitu pembukaan, acara inti atau tahap wawancara dan penutupan. Yang keempat, pada saat acara pembukaan, semua peserta wajib join dan mengikuti rangkaian acara tersebut. Yang kelima, acara inti atau wawancara akan dilakukan secara satu persatu yang akan diberikan pertanyaan oleh MC dan dinilai oleh guru atau juri yang bersangkutan. Yang keenam, urutan wawancara akan diundi pada acara pembukaan. Yang kedelapan, setiap pasangan akan mendapatkan 4 pertanyaan, yakni 1 pertanyaan acak yang akan dijawab oleh calon Kartini, 1 pertanyaan acak yang akan dijawab oleh calon Kartono, dan 2 pertanyaan wajib yang akan dijawab oleh keduanya. Yang kesembilan, materi wawancara yaitu pengetahuan, wawasan, dan opini seputar RA Kartini. Yang ke-10, waktu yang akan diberikan untuk menjawab setiap pertanyaan adalah 3 menit. Yang ke-11, calon Kartini maupun calon Kartono memiliki angka nomor dari nomor pertanyaan acak dari 1 sampai 8 yang masing-masing nomor berisi pertanyaan yang berbeda. Nomor 12, dalam satu pasangan, 1 nomor acak hanya dapat dipilih oleh 1 peserta.
calon Kartini dan calon Kartono tidak boleh memilih nomor pertanyaan acak yang sama. Nomor 13. Nomor pertanyaan acak yang sudah ditulis sebelumnya masih berlaku untuk pasangan yang akan melakukan wawancara. Nomor 14. Peserta wajib mengikuti acara rangkaian hingga akhir acara penutupan. Dan yang terakhir, random acara wajib diperhatikan sebaik-baiknya. Selanjutnya akan kami membacakan kriteria penilaian. Yang pertama, kelancaran, ketegasan, dan kepercayaan diri dalam menjawab. Yang kedua, kesesuaian jawaban dengan pertanyaan. Yang ketiga, penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dan yang terakhir, pengetahuan dan wawasan. Baik, di depan saya sudah tertera nomor pertanyaan yang telah disediakan oleh panitia. Untuk perwakilan Kartono kelas 10-7, silakan memilih nomor pertanyaan acak dari nomor 1 sampai 8. Lima. Baik, peserta Kartono dari kelas 10-7 memilih nomor 5. Akan saya bacakan pertanyaannya. Adat dan budaya Indonesia pada zaman dahulu adalah menikahkan anak yang sangat muda, bahkan juga poligami. Seperti R.A. Kartini yang mengalami poligami menjadi istri keempat Adipati Joyo Diningrat dikarenakan usia R.A. Kartini yang sudah menginjak 24 tahun, yang pada masa itu terhitung tidak lagi muda, bahkan sudah dikategorikan sebagai perawan. Bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut di zaman sekarang? Akan saya ulangi lagi. Adat dan budaya Indonesia pada zaman dahulu adalah menikahkan anak perempuannya yang masih sangat muda, bahkan hingga poligami. R.A. Kartini yang mengalami poligami menjadi istri keempat Adipati Joyo Diningrat. Dari nakal, usia R.A. Kartini yang sudah menginjak 24 tahun, yang pada masa itu terhitung tidak lagi muda, bahkan sudah dikategorikan sebagai perawan tua. Bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut di zaman sekarang? Silakan menjawab pertanyaan tersebut. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaannya. Pendapat saya tentang poligami yang dialami oleh R.A. Kartini baik, saya akan mengulanginya. Pendapat saya dari pertanyaan tadi, menurut saya tidak berlaku di saat ini karena pernikahan dini untuk saat ini tidak dianjurkan karena pendidikan lebih penting. Dan sekian jawaban saya. Waktu yang telah diberikan. Selanjutnya, untuk calon Kartini dari kelas 10-7, silakan memilih nomor dari 1 sampai 8 kecuali nomor 5. Nomor 4. Pertanyaan yang dipilih yaitu nomor 4. Akan saya bacakan pertanyaannya. R.A. Kartini adalah sosok yang memperjuangkan emansipasi wanita.
Emansipasi wanita bermakna kesamaan derajat antara wanita dan pria dalam segala pemenuhan hak sebagai warga negara. Menurut Anda, bagaimana kesetaraan gender di masa sekarang akibat perjuangan Kartini? Akan saya ulangi lagi. R.A. Kartini adalah sosok yang memperjuangkan emansipasi wanita. Emansipasi wanita bermakna kesamaan derajat antara wanita dan pria dalam segala pemenuhan hak sebagai warga negara. Menurut Anda, bagaimana kesetaraan gender di masa sekarang akibat perjuangan Kartini? Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Menurut saya, kesetaraan gender pada masa kini yaitu merupakan menurut saya kesetaraan gender itu kesetaraan antara hak perempuan dan laki-laki tanpa adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Ini cukup. Assalamualaikum. Baik, setelah ini akan saya bacakan pertanyaan wajib yang akan dijawab oleh keduanya. Pertanyaan wajib yang pertama. Ketika Anda terpilih sebagai Kartini Kartono SMA Negeri 2 Madiun, apa yang akan Anda lakukan untuk membangkitkan dan meneruskan semangat berjuang seseorang R.A. Kartini di zaman milenial seperti ini? Akan saya ulangi lagi. Ketika Anda terpilih sebagai Kartini Kartono SMA Negeri 2 Madiun, apa yang akan Anda lakukan untuk membangkitkan dan meneruskan semangat perjuangan seorang R.A. Kartini di zaman milenial seperti ini? Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Menurut saya akan tetap melanjutkan perjuangan dari R.A. Kartini dengan cara tetap belajar dan menambah wawasan dan pengetahuan setinggi-tingginya sehingga bisa memajukan kehidupan bangsa. Terima kasih. Baik, dari perwakilan kelas 10-7 menjawab pertanyaannya dalam waktu 7 menit. Pertanyaan yang selanjutnya. Dahulu kala, para wanita memang sengaja diposisikan di bawah pria dalam kasta sosial. Wanita Indonesia tidak diperbolehkan menempuh pendidikan yang tinggi. Bahkan, sampai saat ini, ungkapan mengapa sekolah tinggi-tinggi kalau nantinya hanya berarti di dapur juga seringkali berbingung di telinga masyarakat. Bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut? Saya ulangi sekali lagi. Dahulu kala, para wanita memang sengaja diposisikan di bawah pria dalam kasta sosial. Wanita Indonesia tidak diperbolehkan menempuh pendidikan yang tinggi. Bahkan sampai saat ini, ungkapan mengapa sekolah tinggi-tinggi kalau nantinya hanya berakhir di dapur juga seringkali berbingung di telinga masyarakat. Bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut? Waktu menjawab 3 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jawab pertanyaan ini. Pendapat saya tentang hal itu, di era zaman sekarang, pernyataan yang seperti itu wanita juga memerlukan pendidikan yang tinggi, meskipun nantinya berakhir di
dapur, tapi tetap memerlukan pendidikan yang tinggi. Waktu yang telah diberikan telah habis. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh perwakilan Kartini Kartono kelas 10-7. Mohon maaf sebelumnya untuk jawaban pertanyaan yang pertama tadi, kelas 10-7 menjawab dalam waktu 27 detik, dan untuk jawaban yang kedua menjawab dengan waktu 1 menit 30 detik. Baik, setelah ini akan berganti dari kelas 11-4. Baik, dari perwakilan Kartono dari kelas 11-4, silakan memilih nomor pertanyaan dari nomor 1 sampai 8. Saya memilih nomor 7. Salah pertama dari kelas 11-4 memilih nomor 7. Pertanyaannya adalah, wanita Indonesia dulu diwajibkan untuk menerima pasangan yang dicarikan oleh orang tuanya. Tentu hal tersebut mencederai hak wanita untuk dapat memilih pasangan hidupnya sendiri. Hal yang paling parah, dulu banyak orang tua yang memaksa menikahkan anak wanitanya dengan bangsawan hanya demi mengangkat derajat keluarga mereka. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut pada zaman sekarang? Sekali lagi, wanita Indonesia dulu diwajibkan untuk menerima pasangan yang dicarikan oleh orang tuanya. Tentu hal tersebut mencederai hak wanita untuk dapat memilih pasangan hidup sendiri. Hal yang paling parah, dulu banyak orang tua yang memaksa menikahkan anak wanitanya dengan bangsawan hanya demi mengangkat derajat keluarga mereka. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut pada zaman sekarang? Waktu menjawab 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan yang telah dilontarkan kepada saya. Saya Akmal Panduwahyono selaku perwakilan Kartono di kelas 11-4 ingin menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Kalau menurut saya di era zaman sekarang ini ya yang pastinya kita lebih paham tentang bagaimana cara menghargai lawan jenis atau perbedaan gender. Otomatis di era saat ini kita juga harus paham dong apa itu yang artinya kebebasan terhadap setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau tanggapan saya di era saat ini ya, hal seperti itu mungkin sangat bertentangan dengan arti kebebasan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, mungkin kalau dari pendapat saya ya, mungkin lebih banyak terbuka lah. Kalau seumpama ini kan tentang perjodohan ya. Kalau hitungannya kan tentang perjodohan. Nah kita ya harus membuka hati kita atau lebih open minded ke orang tua kita sih untuk hal tersebut, karena ya masalah ini sebenarnya itu masalah keberanian kita untuk mengungkapkan perasaan kita tentang apa yang kita rasakan sih kalau menurut saya. Ya lebih tepatnya tetap hak perempuan itu yang lebih penting sih tentang perjodohan ini. Ya kalau menurut saya ya itu saja, mungkin ada tambahan lagi ya, di era saat ini ya sangat penting bagi kita untuk tetap terus menghargai meskipun kita berbeda gender. Ya yang paling penting sih ya hanya keterbukaan sesama bicara sih. Yang penting tetap komunikasi tetap lancar lah untuk
Kalau masalah yang kali ini yang ya pastinya ini masalah yang menurut saya itu masalah yang kecil dan bisa diselesaikan secara personal sih. Ya sekiranya kalau menurut saya itu saja. Apabila ada tanggapan dari Dewan Juri maupun co-host, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Waktu menjawab tadi yaitu 1 menit 56 detik. Mungkin dari Dewan Juri apakah ada yang menanggapi? Nanti aja nak kalau sudah akhir. Jadi kalau sudah selesai semua pertanyaan nanti diserahkan gitu ke Bu Nanin atau Pak Tanjung gitu ya. Kalau masih ada sisa waktu nanti kita Baik, tambahkan. Baik, saya lanjutkan. Untuk perwakilan dari kelas 11-4, Kartininya silakan menjawab. Mohon maaf, silakan memilih nomor acak pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 8, kecuali nomor 7. Terima kasih. Saya akan memilih nomor 1. Bisa diulangi? Bisa diulangi? Bisa. Saya ulangi sekali lagi. Untuk perwakilan Kartini dari kelas 11-4, silakan memilih 1 sampai nomor 8, kecuali nomor 7. Terima kasih. Saya akan memilih nomor 1. Baik, pertanyaan yang dipilih adalah nomor 1. Pertanyaannya adalah, ketika nama Kartini disebut, apa yang terlintas di benak Anda? Menurut Anda, siapakah Kartini itu dan bagaimanakah sosok Kartini di mata Anda? Saya ulangi sekali lagi. Ketika nama Kartini disebut, apa yang terlintas di benak Anda? Menurut Anda, siapakah Kartini itu dan bagaimanakah sosok Kartini di mata Anda? Waktu mulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya Tria Wulandari selaku perwakilan Kartini kelas 11-4. Ketika nama Kartini terlintas dan diberikan kepada saya, yang terlintas dalam pikiran saya adalah Raden Ajeng Kartini merupakan pahlawan perempuan, pahlawan yang mampu mengangkat dan memperjuangkan emansipasi wanita, sehingga perempuan dapat memiliki hak dan derajat yang sama dengan laki-laki. Selain itu, ketika nama Kartini terlintas di benak saya, saat ini perempuan-perempuan Indonesia adalah Kartini-Kartini penerus bangsa. Saat ini juga telah banyak Kartini-Kartini hebat di era modern, seperti banyak role model yang telah saya temui, seperti ibu saya sendiri, teman-teman sekalian, ibu guru, dan juga banyak orang-orang lainnya. Selain itu, Kartini merupakan sosok yang sangat menginspirasi saya sendiri, karena Kartini merupakan sosok yang mau berjuang, dan juga dari situ saya belajar banyak, baik itu edukasi, feminisme, dan sebagainya. Menurut saya, Ibu Kartini merupakan sosok yang patut kita contoh, baik perempuan maupun laki-laki, karena dari sosok Ibu Kartini, saya semakin menghargai perempuan, saya juga semakin bangga menjadi perempuan, dan saya semakin ikut turut aktif dan sadar akan pentingnya hak-hak perempuan. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan dari perwakilan Kartini kelas 11-4. Waktu yang dijawab oleh Kartini tadi yaitu 1 menit 48 detik. Mungkin dari Dewan Juri, apakah ada yang menanggapi? Bu Nanin, monggo. Nanti saja, nanti aja kalau sudah selesai semua pertanyaan gitu. Ya Pak Tanjung ngaten ya. Jadi Baik, kan ada 2 Oh, ini masih toh? lagi. Oh iya, iya. Masih. Oh iya. Yang wajib itu ya. Baik, saya lanjutkan. Setelah ini yaitu adalah pembacaan pertanyaan wajib yang akan dijawab oleh keduanya. Pertanyaan wajib yang pertama.
Ketika Anda terpilih sebagai Kartini Kartono SMA Negeri 2 Madiun, apa yang akan Anda lakukan untuk membangkitkan dan meneruskan semangat perjuangan seorang RA Kartini di zaman milenial seperti ini? Saya ulangi sekali lagi. Ketika Anda terpilih sebagai Kartini Kartono SMA Negeri 2 Madiun, apa yang akan Anda lakukan untuk membangkitkan dan meneruskan semangat perjuangan seorang RA Kartini di zaman milenial seperti ini? Waktu yang diberikan 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan yang telah diberikan. Kalau menurut saya peran Kartini dan Kartono di masa yang akan datang, kalau dari saya pribadi sendiri, saya akan mempertahankan apa yang disebut dengan cara menghargai lawan jenis. Karena saya berperan sebagai gender laki-laki, ya saya sebagai laki-laki ya harusnya lebih paham tentang bagaimana cara menghargai wanita dan tetap menyetarakan derajat bahwa wanita itu juga harus dihargai dan dihormati. Jadi ya lebih tetap nggak semena-mena dalam memperlakukan perempuan lah, karena ya kita kan juga sebenarnya ya sama saja gitu loh, lahir di muka bumi dan menginjak di bumi, makannya juga sama, minumnya juga sama, jadi nggak ada alasan untuk kita untuk tetap merendahkan orang-orang lain. Kalau dari saya itu saja sih. Nanti kalau ada tambahan juga saya tambahkan lagi. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaannya. Ketika nanti saya terpilih menjadi Kartini SMA Negeri 2 Madiun tahun 2021, saya akan melakukan edukasi baik itu secara internal maupun eksternal. Yang pertama yaitu edukasi secara internal. Edukasi ini dapat berupa penerapan nilai-nilai sosok RA Kartini secara nyata maupun penerapan secara teori. Di sini maksudnya penerapan sosok Kartini adalah sikap-sikap yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang disampaikan pasangan saya, Kartono Akmal Panduwahyono. Tentu saja dalam gender laki-laki bisa untuk lebih menghargai perempuan dalam berbagai jenis kegiatan di sekolah. Begitu juga untuk yang perempuan, saya akan mendorong dan saya akan sangat mendukung jika banyak perempuan siswi-siswi perempuan di SMA Negeri Madiun untuk menunjukkan keaktifannya dan kemampuannya atau skill. Kemudian selain itu saya juga akan aktif dalam menyampaikan edukasi di media sosial, mungkin bisa di Instagram, WhatsApp dan sebagainya tentang perempuan, baik itu tentang emansipasi atau peran aktif dan juga bagaimana memotivasi banyak perempuan-perempuan lainnya. Selain itu, menurut saya penting juga untuk menjalin atau menyebarkan edukasi di luar SMA Negeri Madiun saja, yaitu mungkin kita bisa menjadi pelopor dari SMA-SMA lain yang menyebarkan, yang memfokuskan untuk membuat sebuah kegiatan yang fokus pada perempuan, pada peningkatan kemampuan perempuan. Seperti itu. Terima kasih. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh perwakilan Kartini Kartono kelas 11 4. Waktu yang dibutuhkan untuk menjawab tadi yaitu 3 menit pas. Saya lanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Dahulu kala, para wanita memang sengaja diposisikan di bawah pria dalam kasta sosial. Wanita Indonesia tidak diperbolehkan menempuh pendidikan yang tinggi. Bahkan sampai saat ini, ungkapan mengapa sekolah tinggi-tinggi kalau nantinya hanya berakhir di dapur, juga seringkali berdengung di telinga masyarakat. Bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut? Saya ulangi sekali lagi. Dahulu kala, para wanita memang sengaja diposisikan di bawah pria dalam kasta sosial. Wanita Indonesia tidak diperbolehkan menempuh pendidikan yang tinggi. Bahkan sampai saat ini ungkapan mengapa sekolah tinggi-tinggi kalau nantinya hanya berakhir di dapur juga seringkali berdengung di telinga masyarakat. Bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut? Waktu untuk menjawab 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya sebagai Kartini akan mencoba menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Baik. Ungkapan mengapa sekolah tinggi-tinggi jika akhirnya berada di dapur untuk seorang perempuan menurut saya sangat tidak pas. Saya sendiri
sangat tidak setuju dengan opini tersebut. Saya juga sudah sempat membaca beberapa buku tentang girl empowerment, di mana saya merasa bahwa pernyataan tersebut tidak benar karena perempuan memiliki hak yang sangat penting dalam menunjang kemajuan bangsa. Karena perempuan memiliki peran untuk mendidik anak seperti yang pertama-tama nantinya. Sehingga menurut saya pendidikan itu tidak hanya untuk meraih karir saja, tetapi juga untuk dalam hal-hal lainnya. Demikian juga perempuan sendiri. Perempuan memiliki hak penting untuk mendidik anak dan juga nantinya untuk istilahnya mendorong suami untuk menjadi lebih baik lagi. Sehingga menurut saya sebagai seorang perempuan tentu saja kita harus memiliki pendidikan yang tinggi untuk dapat berperan baik di setiap peran kita. Baik itu sebagai siswa, baik itu sebagai istri, baik itu sebagai ibu dan sebagainya. Terima kasih. Baik, saya Akmal Panduwiono selaku calon Kartono dari kelas 11-4 ingin menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Kalau dari saya sendiri, wanita itu sangat membutuhkan sekali yang namanya pendidikan. Kalau dari saya pribadi, saya akan memilih calon istri yang berpendidikan. Kalau saya misalnya ingin bertanya kepada seluruh makhluk di muka bumi ini, apakah ada yang ingin mendapatkan istri yang tidak berpendidikan? Kalau ada yang menjawab, saya ingin tahu alasannya apa. Karena setahu saya ya, peran pendidikan bagi wanita itu sangat penting bagi bumi ini, di bumi ini. Karena ya peran kita itu juga cuma laki-laki aja yang bisa jalan ke sana kemari untuk kebutuhan anak dan keluarga nanti ya. Kalau menurut saya sendiri ya sangat penting lah pendidikan bagi seorang wanita. Dan untuk wanita sendiri jangan pernah dengarkan kata-kata tersebut karena memang sosial media saat ini sangat luas sekali dan sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupanmu selanjutnya. Ya pesan-pesan dari saya sebagai calon Kartono adalah tetap gapai mimpimu. Jangan pernah memandang gender itu seperti apa karena kita semua itu dasarnya sama, dilahirkan di muka bumi ini dan dengan Tuhan yang sama. Ya dari saya sekiranya itu saja. Dan akhir kata dari saya dan Akmal Panduwiono, kami sangat mendukung pendidikan bagi perempuan dan tentu saja itu akan mendukung kemajuan bangsa pula. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh perwakilan Kartini Kartono kelas 11-4. Waktu yang dibutuhkan untuk menjawab tadi 3 menit. Baik, untuk Dewan Juri, waktu dan tempat untuk memberikan tanggapan kami silakan. Iya, Pak Tanjung apa saya dulu nih? Monggo Bu Nanin. Iya, matur suwun Pak Tanjung. Anak-anak, ini Pak Tanjung tertarik sekali nih sama 11-4 ini, semangat banget. Jadi saya, ini cuman pengen tahu aja ini 11-4 ya, calon Kartini Kartononya SMA Negeri 2 Madiun. Ini berarti cuman pengen aja ya, pengen apa itu, kita kan masih banyak pasangan yang lain, masih ada beberapa yang lain. Ini kalau kita terpilih Kartono Kartininya SMA Negeri 2 Madiun ke depannya, mau nggak mau, gelem nggak gelem, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan itu jadi contoh loh, Nak. Jadi layaknya Putri Indonesia, layaknya apa yang terpilih, siapapun yang menjadi public figure itu istilahnya kan ngono kan. Jadi kita apapun yang kita ucapkan kita harus jadi contoh. Apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini zaman-zamannya medsos, apa yang kita keluarkan di medsos juga jadi contoh. Sanggup nggak? Insya Allah sanggup nggak? Sanggup. Kalau kalian sanggup berarti apapun yang menjadi resikonya kalian sebagai orang-orang yang benar-benar patut dicontoh. Bukan kita nggak punya kesalahan nggak ya? Tapi kita memang berusaha untuk menjadi memperbaiki kesalahan. Jadi yang sudah kita pernah lakukan, yang kita jangan pernah lakukan lagi, atau kita berusaha menjadi yang terbaik di antara mereka. Jadi bukan kita sendiri tidak pernah melakukan kesalahan atau apapun, enggak. Cuman kita memang punya ini resiko. Kalian apapun yang kalian keluarkan, apapun yang kalian tunjukkan ke orang lain itu harus jadi contoh minimal untuk seluruh keluarga besar SMA Negeri 2 Madiun. Sanggup enggak? Sanggup. Iya, gitu aja Bunda, hanya pengen tahu itu aja. Silakan Pak Tanjung, monggo.
Terima kasih banyak Bu Terima Nani. kasih Waktunya banyak, Bu Nani. apa masih? Iya. Nggak Gimana, apa-apa Pak Tansi? Tanjung, monggo Wan- sebentar aja. Monggo Pak Insya Allah Tanjung. nggak apa-apa. Monggo Pak. Oh ya, oke. Ini mau tahu respon singkat dari kalian. Salah satu Ya. nggak apa-apa nanti yang merespon. Tadi ngomong soal memilih pasangan kan ya. Karena Ya. Ayah Kartini sendiri mengalami hal yang sama untuk menikah lagi hanya demi menjadi bupati di Jepara akhirnya. Itu tentu memilih dengan cara ya harus melihat derajat kepangkatannya, bibit-bibit bobotnya. Lah, responmu mengenai memilih pasangan dari segi melihat bibit, bebet, bobot itu bagaimana? Silahkan Kalau direspon. Ya, terima kasih banyak Pak atas pertanyaannya. Kalau dari saya sendiri kan arti dari kata memilih kan sama saja kayak dipilihkan, Pak. Itu kan sudah lain arti dari kebebasan. Artinya kita tidak bisa untuk bebas dalam mengutarakan isi hati kita dan menentukan calon pasangan kita sendiri. Jadi kalau menurut saya itu ya kurang baik dan kurang sehat untuk hubungan selanjutnya sih ya. Karena kan yang akan menjalani hubungannya ya calon suami istri itu sendiri, dan orang tua yang tidak cukup berpengaruh besar terhadap kehidupan mereka selanjutnya. Ya kalau dari saya mungkin singkat saja itu saja. Ya intinya dari perihal tersebut tidak ada kebebasan yang bisa saya lihat, dan itu tidak baik atau tidak sehat bagi keluarganya nanti. Terima kasih. Saya izin menambahkan, nggih Pak Tanjung. Ya, silakan. Menurut saya sendiri, ketika merespon sejarahnya itu bahwa ayahnya Kartini menikah dengan anak dari Bupati Madura, itu menurut saya juga kurang pas. Tapi sebenarnya apabila kita memilih pasangan dari segi bobot, bibit, dan bebetnya itu ada dampak positifnya juga. Tapi apabila itu merupakan sebuah aturan atau istilahnya paten, menurut saya itu juga masih kurang pas. Istilahnya kita sebagai manusia itu berhak memilih pasangan kita masing-masing, pasangan yang kita suka, pasangan yang bisa mendorong kita lebih baik nantinya. Dan menurut saya kalau kita pribadi bisa memilih dengan bibit, bobot, dan bebet, tapi kalau untuk dipilihkan secara paten itu menurut saya kurang pas karena itu melanggar kebebasan dan melanggar hak kita sendiri. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih atas responnya. Ya, kembali ke hostnya mungkin. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan oleh Dewan Juri tadi. Setelah ini akan kami lanjutkan ke peserta selanjutnya, yaitu dari kelas 11-1. Baik, untuk perwakilan dari kelas 11-1, apakah sudah siap? Untuk perwakilan dari kelas 11-1, volumenya agak dikeraskan. Sudah. Baik, kalau sudah siap, langsung saja saya mulai untuk perwakilan Kartono kelas 11-1. Silakan untuk memilih nomor pertanyaan dari nomor 1 sampai 8. Nomor 7. Baik, pertanyaan yang dipilih adalah nomor 7. Pertanyaannya adalah, wanita Indonesia dulu diwajibkan untuk menerima pasangan yang dicarikan oleh orang tuanya. Tentu hal tersebut mencederai hak wanita untuk dapat memilih pasangan hidupnya sendiri. Hal yang paling parah, dulu banyak orang tua yang memaksa menikahkan anak wanitanya dengan bangsawan hanya demi mengangkat derajat keluarga mereka. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut pada zaman sekarang ini? Saya ulangi sekali lagi, wanita Indonesia dulu diwajibkan untuk menerima pasangan yang dicarikan oleh orang tuanya.
Tentu hal tersebut mencederai hak wanita untuk dapat memilih pasangan hidupnya sendiri. Hal yang paling parah, dulu banyak orang tua yang memaksa menikahkan anak wanitanya dengan bangsawan hanya demi mengangkat derajat keluarga mereka. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut pada zaman sekarang? Waktu untuk menjawab 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Menurut saya, hal tersebut adalah merupakan salah satu tindak patriarki yang masih berlaku mungkin zaman sekarang. Patriarki itu sendiri adalah tindak atau seperti stigma yang diberikan kepada perempuan yang pada dasarnya perempuan itu harus mengikuti apa kata orang tua. Hal ini bukan berarti perempuan tidak boleh mengikuti. Hal ini bukan berarti perempuan harus durhaka kepada orang tua, namun berarti perempuan berhak untuk memiliki pilihannya masing-masing, terutama terkait dengan perjodohan. Perjodohan tersebut seharusnya tidak dilakukan, terutama di masa kini, karena zaman sekarang sudah banyak pejuang-pejuang kesetaraan gender yang memperjuangkan hal-hal tersebut. Pada masa dahulu mungkin hal ini masih banyak terjadi, karena mungkin zaman dahulu masih terjadi banyak patriarki. Oleh karena itu, kita seharusnya sekarang tidak berlandaskan utama, tidak menjadikan patriarki menjadi landasan utama kita dalam kehidupan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Kartono dari kelas 11-1. Waktu yang dibutuhkan untuk menjawab tadi sebanyak 1 menit 21 detik. Saya lanjutkan untuk perwakilan Kartini dari kelas 11-1. Silakan memilih pertanyaan dari nomor 1 sampai 8. 1. Pertanyaan yang dipilih adalah nomor 1. Saya bacakan pertanyaannya. Ketika nama Kartini disebut, apa yang terlintas di benak Anda? Menurut Anda, siapakah Kartini itu dan bagaimanakah sosok Kartini di mata Anda? Saya ulangi sekali lagi. Ketika nama Kartini disebut, apa yang terlintas di benak Anda? Menurut Anda, siapakah Kartini itu dan bagaimanakah sosok Kartini di mata Anda? Waktu untuk menjawab sebanyak 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya Faradita Aulia, perwakilan Kartini dari kelas 11-1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan mengenai sosok Kartini. Kartini adalah seorang perempuan dari Indonesia, khususnya dari Jawa, yang merupakan pejuang kesetaraan gender, pejuang emansipasi wanita, dan pejuang kesetaraan hak bagi seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Ketika mendengar sosok Kartini, ketika mendengar nama Kartini, saya merasa bahwa perempuan adalah sosok yang sangat hebat. Perempuan adalah sosok yang kuat, yang cerdas, dan yang tegas. Kartini adalah seorang pejuang dari Jawa yang memperjuangkan kesetaraan gender. Ketika mendengar nama Kartini, saya merasa bangga menjadi perempuan Indonesia. Saya merasa bangga memiliki pejuang, memiliki pahlawan nasional seperti Ibu Kartini. Apalagi Ibu Kartini dibuatkan lagu oleh W.R. Supratman, yaitu ibu kita Kartini yang sering kita nyanyikan di zaman sekarang ini. Selain itu, saya akan menjawab pertanyaan, siapa sosok Kartini di masa sekarang? Menurut saya, sosok Kartini di masa sekarang adalah semua perempuan Indonesia, semua perempuan di dunia ini. Karena sejatinya, setiap perempuan adalah sosok hebat, sosok yang kuat, yang berjuang untuk mendapatkan hak-haknya, yang berjuang untuk mencapai kesuksesan dengan caranya masing-masing. Jadi menurut saya, semua perempuan di dunia, semua perempuan di Indonesia adalah Kartini, menurut caranya masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan dari perwakilan Kartini kelas 11-1. Waktu yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan tadi yaitu sebanyak 1 menit 40 detik. Akan saya lanjutkan ke pertanyaan wajib yang akan dijawab oleh keduanya. Pertanyaan wajib yang pertama.
Ketika Anda terpilih sebagai Kartini Kartono SMA Negeri 2 Madiun, apa yang akan Anda lakukan untuk membangkitkan dan meneruskan semangat perjuangan seorang RA Kartini di zaman milenial seperti ini? Saya ulangi sekali lagi. Ketika Anda terpilih sebagai Kartini Kartono SMA Negeri 2 Madiun, apa yang akan Anda lakukan untuk membangkitkan dan meneruskan semangat perjuangan seorang RA Kartini di zaman milenial seperti ini? Waktu untuk menjawab 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya, Afi Aliafi, perwakilan Kartono dari kelas 11-1, akan mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Jadi apa yang akan saya lakukan untuk meneruskan perjuangan Kartini adalah sebenarnya banyak sekali. Namun di sini saya hanya akan menyebutkan 4 dari cara-cara tersebut. Yang akan saya bagi menjadi 2 bagian, yaitu yang 2 adalah kesetaraan gender dan yang kedua adalah dalam bidang pendidikan. Yang pertama dalam bidang kesetaraan gender adalah tidak menjadi misogenis. Misogenis sendiri itu adalah tindak kebencian yang dilakukan kepada wanita. Misogenis ini seringkali dilakukan oleh laki-laki yang belum mengerti apa itu arti kesetaraan gender. Karena misogenis ini tidak sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diajarkan Kartini, sehingga untuk meneruskan perjuangan Kartini, kita tidak boleh menjadi seseorang yang misogenis. Yang kedua adalah memperjuangkan hak-hak wanita dan tidak mendiskriminasi hak-hak wanita. Hal ini dikarenakan kita tidak bisa mengkotak-kotakkan wanita hanya berdasarkan kekuatan seseorang wanita saja. Yang berarti wanita tidak hanya bisa bekerja di dapur, namun wanita bisa menjadi apa yang mereka inginkan sesuai dengan hak dan impian mereka masing-masing. Yang selanjutnya adalah dalam bidang pendidikan. Karena Kartini juga merupakan salah satu tokoh nasional yang memperjuangkan bidang pendidikan, khususnya bagi seorang wanita, maka kita dalam meneruskan perjuangan Kartini juga harus memperjuangkan dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah mengikuti pendidikan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak bisa mengikuti pendidikan dengan semena-mena, terutama ketika di masa pandemi yang pendidikan dijalankan secara daring ini. Karena pada dasarnya pendidikan itu adalah hal yang sangat utama. Karena jika bukan hal yang utama, maka Kartini juga tidak akan memperjuangkan pendidikan ini. Yang kedua adalah menjadikan pendidikan sebagai wadah dan potensi kita untuk menggali mimpi-mimpi kita. Seperti kata Kartini, teruslah bermimpi, bermimpilah selama engkau masih dapat bermimpi, karena tanpa bermimpi, hidup tidak akan berarti. Terima kasih. Saya Faradita Aulia, perwakilan Kartini dari kelas 11-1. Untuk melanjutkan perjuangan Ibu Kartini sebagai seorang perempuan, saya akan menguatkan perempuan lain. Saya akan membantu perempuan lain untuk menjadi hebat, untuk menjadi kuat, dan meneruskan mimpinya. Selain itu, saya juga akan membawa nama baik Ibu Kartini sebagai pahlawan nasional dengan mencerminkan perilaku beliau, yaitu pantang menyerah, sadar akan kesetaraan gender, dan masih banyak lagi. Selain itu, saya juga akan mengajak teman-teman untuk tidak hanya meneladani sikap Ibu Kartini, namun juga pahlawan perempuan-perempuan lainnya yang sama hebatnya dengan Ibu Kartini. Contohnya Dewi Sartika, Cut Nyak Dien, dan masih banyak lagi. Karena sejatinya Hari Kartini dan Kartini adalah salah satu momentum untuk memperingati pahlawan-pahlawan perempuan Indonesia. Terima kasih. Waktu yang telah diberikan telah habis. Baik, akan saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Dahulu kala, para wanita memang sengaja diposisikan di bawah pria dalam kasta sosial. Wanita Indonesia tidak diperbolehkan menempuh pendidikan yang tinggi. Bahkan sampai saat ini, ungkapan mengapa sekolah tinggi-tinggi kalau nantinya hanya berakhir di dapur, juga seringkali berdengung di telinga masyarakat. Bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut? Saya ulangi sekali lagi. Dahulu kala, para wanita memang sengaja diposisikan di bawah pria dalam kasta sosial. Wanita Indonesia tidak diperbolehkan menempuh pendidikan yang tinggi. Bahkan sampai saat ini, ungkapan mengapa sekolah tinggi-tinggi kalau nantinya hanya berakhir di dapur, juga seringkali berdengung di telinga masyarakat. Bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut? Waktu yang diberikan 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut saya, pernyataan tersebut adalah salah satu
pernyataan yang timbul akibat budaya patriarki, yaitu budaya yang masih merendahkan wanita dan mensuperiorkan laki-laki. Menurut saya sebagai seorang perempuan yang sama kedudukannya dengan laki-laki, kita sebagai perempuan juga memiliki hak untuk menentukan pilihan hidup kita ke depannya. Sehingga tidak semua perempuan harus berkeluarga atau melanjutkan menjadi seorang istri atau ibu. Menurut saya, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk bisa meneruskan karirnya, sehingga mereka dapat menempuh pendidikan dengan sesuai hak mereka. Kemudian, pendidikan adalah hak untuk semua orang tanpa memandang gender. Jadi perempuan maupun laki-laki berhak untuk menempuh pendidikan yang ia mau. Selain itu, saya juga akan menambahkan pernyataan-pernyataan yang sudah diberikan oleh rekan saya, yaitu saya akan menyinggung lagi tentang yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu tindak patriarki ini juga berhubungan dengan tindak misoginis atau ujaran kebencian atau objektifikasi yang dilakukan pada wanita. Sebenarnya tindakan patriarki ini itu bisa terjadi karena karena adanya aturan-aturan nenek moyang yang merendahkan wanita. Nah, hal ini seharusnya tidak terjadi. Oleh karena itu, jika kita sebagai generasi muda benar-benar mengerti apa arti dari kesetaraan gender yang sesungguhnya, maka budaya patriarki ini akan bisa dihilangkan. Terima kasih. Kemudian saya ingin menambahi lagi bahwa masih banyak orang-orang yang berpikiran dalam budaya patriarki berpikir bahwa seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat mudah, sehingga tidak membutuhkan pendidikan. Padahal menjadi seorang ibu adalah sebuah tanggung jawab yang besar yang dimiliki oleh seorang perempuan. Jadi pendidikan adalah hal yang sangat penting yang untuk dimiliki seorang perempuan. Jadi salah jika mengatakan bahwa pendidikan tidak penting jika berakhir di dapur, karena kodratnya perempuan dalam mengasuh anak butuh pendidikan karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh perwakilan Kartini Kartono kelas 11-1. Waktu yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi yaitu sebanyak 3 menit 7 detik, dan yang pertanyaan kedua 2 menit 18 detik. Untuk Dewan Juri, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menanggapi. Iya, Pak Tanjung. Pak saya dulu, saya lagi. Mungkin jenengan. Jenengan dulu aja. Bentar aja Pak Tanjung. Ini Bu Nanin tertarik sama ini ya, Mbak Kartininya ini, calon Kartini Kartononya SMA 2 Madiun untuk 11-1. Ini tertarik sama Mbak Kartini tadi bilang bahwa semua perempuan di Indonesia adalah Kartini dengan caranya masing-masing. Nah, sepakat banget ini. Ini kalau Bu Nanin tanya, ini kalau jadi ibu yang baik, mungkin nggak akan bisa jawab karena kalian belum pernah ya ngerasakan jadi ibu. Jadi ini Bu Nanin tanya yang lain, kalau jadi ibu kalian belum merasakan ya, piye nek ditangisi anak dan sebagainya. Ini Bu Nanin tanya sesuai pernyataannya tadi bahwa perempuan di Indonesia adalah Kartini dengan caranya masing-masing. Ini 11-1 ya, posisinya kelas 11-1, caramu sebagai Kartini. Kamu posisinya kelas 11-1, usiamu seperti itu, usianya sekarang mungkin 15-16 tahun, duduk di kelas 11-1, yang 1 tahun ini kalian belajarnya secara daring, nggak kenal sama, mungkin sedikit mengenal Bapak Ibu guru, sedikit mengenal teman-temanmu yang lain. Nah, kamu berpartisipasinya sebagai Kartini seperti apa? Jawabannya singkat aja. Seperti yang sudah dikatakan rekan saya tadi, bahwa sebagai seorang Kartini di masa sekarang, khususnya saya sebagai siswa di kelas 11-1, meskipun dalam pembelajaran daring, berusaha untuk selalu sungguh-sungguh dalam belajar, berusaha untuk mencapai yang terbaik. Oke, berarti selama daring ini, insya Allah semua tugas dikumpulin ya, Nak ya? Tugas tepat waktu, ini loh calon Kartininya SMA 2 ini loh, tugas dikumpulkan tepat waktu, kalau tidak ikut Zoom, tidak ikut Meet juga matur sama Bapak Ibu guru, izin, iya, kalau kalian punya kewajiban apapun selalu ditepati dengan tepat waktu, iya, karena keseharian kita seperti ini sekarang, jadi keseharian kita, kesanggupan kita untuk menjadi Bu Nanin jadi guru pun juga harus benar-benar ditempa bagaimana kita mengalihkan sekarang dari
metode belajar yang dulu sekarang harus dipaksa untuk metode belajar yang dalam masa pandemi kalian juga. Nah, Kartininya, Kartononya, calon Kartini Kartononya di SMA 2 berarti insya Allah semua siap ya. Bukan siap lagi, semua harus bisa melaksanakan dengan apapun yang menjadi pembelajaran pada saat masa pandemi ini. Iya, gitu ya. 11-1. Terima kasih ya. Silakan Pak Tanjung. Oke, menarik, ini jawabannya sangat bernas gitu ya. Saya ingin menambahkan pemikiran kalian. Ini kan Kartini itu sebetulnya awalnya dari curhat ya. Dia menulis buku di kamarnya dengan segala keterbatasannya, dan dia punya seorang sahabat ya dari luar negeri itu yang akhirnya menerbitkan karya-karya surat-suratnya itu menjadi buku yang kita kenal sekarang, sehingga salah satu literatur yang menjadikan Kartini menjadi pahlawan yang awalnya sebenarnya dari curhat ya. Nah, itu kan Kartini zaman dulu. Kira-kira kalau sekarang kalian Kartini dengan kondisinya keterbatasan sebagai wanita dengan segala perjodohannya itu, nah kalian sebagai pelajar, kira-kira yang akan kalian curhatkan itu tema apa untuk membangun hal yang positif ya, dan melalui media apa kira-kira sebagai Kartini di era milenial, dan Kartono juga ya, mungkin salah satu aja bisa menjawab. Kira-kira apa yang ingin kalian angkat ya? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi mungkin yang akan saya angkat sebagai Kartini dan Kartono modern di era milenial ini adalah tentang media kesetaraan gender atau gender equality, yang medianya bisa diupload melalui Instagram atau sosial media lain seperti ada TikTok atau mungkin WhatsApp. Itu sangat-sangat bisa, dan mungkin ada juga wadah-wadah di sekolah yang menerima tulisan-tulisan atau artikel-artikel seperti yang sudah saya ikuti, yaitu salah satunya adalah literasi semada, yang mana halnya hal itu bisa menampung tulisan-tulisan atau karya-karya mengenai kesetaraan gender yang sudah diajarkan melalui nilai-nilai Kartini. Terima kasih. Oke, ya. Ya, lanjut cukup. yuk. Kurang satu ya? Terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan oleh Dewan Juri. Setelah ini akan kami lanjutkan ke peserta selanjutnya, yaitu dari kelas 10-1. Untuk perwakilan dari kelas 10-1, apakah sudah siap? Siap. Langsung saya lanjutkan, yaitu untuk perwakilan Kartono kelas 10-1, silakan memilih pertanyaan dari nomor 1 sampai 8. Nomor 4. Pertanyaan yang dipilih yaitu nomor 4. Pertanyaannya adalah, R.A. Kartini adalah sosok yang memperjuangkan emansipasi wanita. Emansipasi wanita bermakna kesamaan derajat antara wanita dan pria dalam segala pemenuhan hak sebagai warga negara. Menurut Anda, bagaimana kesetaraan gender di masa sekarang akibat perjuangan Kartini? Saya ulangi sekali lagi. R.A. Kartini adalah sosok yang memperjuangkan emansipasi wanita. Emansipasi wanita bermakna kesamaan derajat antara wanita dan pria dalam segala pemenuhan hak sebagai warga negara. Menurut Anda, bagaimana kesetaraan gender di masa sekarang akibat perjuangan Kartini? Waktu untuk menjawab 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan.
Sebelumnya saya akan menjawab sesuai dengan apa yang telah saya ketahui. Maaf, untuk pertanyaan yang pertama tadi yaitu untuk karton, bukan untuk Kartini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjawab pertanyaan tadi. Menurut opini saya, kesetaraan gender pada masa kini emansipasi wanita yang diperjuangkan Kartini dapat dilihat pada dari keadaan sekarang bahwa wanita mampu menyetarakan kuadrat laki-laki dan perempuan di bidang di bidang sosial, pendidikan maupun ketatanegaraan. Seperti contohnya Presiden wanita pertama Indonesia. Jika laki-laki bisa menjadi presiden, kenapa wanita tidak? Jadi wanita berhak menjadi presiden negeri ini. Namun zaman sekarang wanita mempunyai batas atau kodratnya, yaitu sesuai dengan kewajibannya. Seperti wanita atau perempuan akan menjadi ibu. Dan ibu memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab untuk mengurusi rumah tangga. Maka dari itu, seorang ibu tidak boleh egois atau mementingkan emansipasinya sendiri, tapi juga harus mementingkan rumah tangganya. Jadi, tidak boleh wanita menuntut ilmu emansipasi dengan mengorbankan kodrat atau kewajibannya sebagai seorang ibu. Mohon maaf saya potong, waktu yang telah diberikan telah habis. Ya, sekian, terima kasih. Saya lanjutkan untuk yang kedua, yaitu perwakilan ini dari kelas 10-1. Silakan memilih pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 8. 6. Pertanyaan yang dipilih adalah nomor 6. Menurut Anda, sikap apa saja yang dimiliki R.A. Kartini hingga bisa memperjuangkan emansipasi wanita dan jelaskan alasannya? Saya ulangi sekali lagi. Menurut Anda, sikap apa saja yang dimiliki R.A. Kartini hingga bisa memperjuangkan emansipasi wanita dan jelaskan alasannya? Waktu yang diberikan 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Menurut saya, sikap Raden Ajeng Kartini yang telah diberikan yaitu adalah pantang menyerah. Karena apa? Raden Ajeng Kartini berjuang untuk menyetarakan gender atau emansipasi wanita pada eranya. Dia pantang menyerah untuk selalu mengedepankan wanita. Selain itu, sikapnya yaitu adalah patuh. Raden Ajeng Kartini adalah seorang wanita yang patuh dan taat kepada orang tua akan takdir yang diberikan. Jadi Raden Ajeng Kartini dipilih pada usia 12 tahun. Setelah itu Raden Ajeng Kartini menuruti orang tuanya untuk tetap di rumah atau dipingit. Selain itu, Raden Ajeng Kartini juga memiliki sikap rajin.
Dia rajin membaca tanpa mengenal keadaan. Di masa pinggiran Raden Ajeng Kartini, Raden Ajeng Kartini tetap rajin membaca, sehingga ia mendapat wawasan ilmu yang sangat luas, sehingga dapat menyuarakan suara dari Raden Ajeng Kartini. Selain itu, Raden Ajeng Kartini juga memiliki sikap peduli sesama, yaitu Kartini peduli dengan kaumnya agar di masa depan ini kaumnya atau wanita itu dapat memiliki kesetaraan gender atau memiliki hak yang sama dengan para laki-laki. Jadi itulah sikap dari Kartini yang bisa kita contoh. Kurang lebihnya, terima kasih. Waktu yang dibutuhkan untuk menjawab tadi sebanyak 2 menit 13 detik. Saya lanjutkan untuk pertanyaan wajib yang akan dijawab oleh keduanya. Pertanyaan yang pertama. Ketika Anda terpilih sebagai Kartini Kartono SMA Negeri 2 Madiun, apa yang akan Anda lakukan untuk membangkitkan dan meneruskan semangat perjuangan seorang RA Kartini di zaman milenial seperti ini? Saya ulangi sekali lagi. Ketika Anda terpilih sebagai Kartini Kartono SMA Negeri 2 Madiun, apa yang akan Anda lakukan untuk membangkitkan dan meneruskan semangat perjuangan seorang RA Kartini di zaman milenial seperti ini? Waktu yang diberikan 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Ini kami akan menjawab menurut opini kami. Menurut kami akan meneruskan perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam emansipasi, yaitu dengan menjaga hak-hak atau suara-suara wanita di luar sana. Kita juga bisa bebas beraksi. Di samping itu, kita tidak lupa akan kodratnya, yaitu sebagai wanita, itu dikodratkan sebagai kelak akan menjadi seorang ibu. Nah, di samping itu, kita tidak akan lupa ketika kita terus mencapai emansipasi, kita juga tidak lupa atas kewajiban kita sebagai perempuan akan menyamakan menyamakan antara emansipasi dengan kodrat itu tadi. Jadi kita harus istilahnya tidak egois. Kita tidak akan egois, tidak akan menuntut terlalu tinggi dan tetap patuh pada kodratnya. Saya akan sebagai Kartono, saya akan terus memperjuangkan bahwa Kartini adalah partner untuk negara, untuk menjadi lebih baik di dalam bidang akademis. Sehingga kami akan saling menghargai antara pria dan wanita. Dan kita juga akan berdiri sama tinggi karena kita sudah melalui kesetaraan gender. Mohon maaf saya potong, waktu yang telah diberikan habis. Terima kasih. Akan saya lanjutkan untuk pertanyaan wajib yang kedua. Dahulu kala, para wanita memang sengaja di posisi
diposisikan di bawah pria dalam kasta sosial. Wanita Indonesia tidak diperbolehkan menempuh pendidikan yang tinggi. Bahkan sampai saat ini, ungkapan mengapa sekolah tinggi-tinggi kalau nantinya hanya berakhir di dapur, juga seringkali berdengung di telinga masyarakat. Bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut? Saya ulangi sekali lagi. Dahulu kala, para wanita memang sengaja diposisikan di bawah pria dalam kasta sosial. Wanita Indonesia tidak diperbolehkan menempuh pendidikan yang tinggi. Bahkan sampai saat ini, ungkapan mengapa sekolah tinggi-tinggi kalau nantinya hanya berakhir di dapur, juga seringkali berdengung di telinga masyarakat. Bagaimana pendapat Anda tentang hal tersebut? Waktu yang diberikan 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Menurut opini kami, kalau pada masa dahulu memang benar bahwa wanita sangat dibatasi dalam hal sosial. Namun pada masa sekarang wanita memang nantinya akan menjadi seorang ibu, dan seorang ibu akan cenderung lebih ke rumah tangga. Tapi seorang ibu itu juga berhak untuk menempuh pendidikannya lebih lanjut, menempuh pendidikannya lebih tinggi, tetapi dengan kodrat-kodratnya, yaitu kodrat atau batasan atau kewajibannya sebagai ibu, yaitu mengurus rumah tangga. Selain itu, Kartini menghendaki juga wanita itu sama seperti laki-laki, sehingga nantinya bisa berjalan seiringan antara wanita dan laki-laki. Serta wanita juga dapat andil dalam pembangunan negara, sehingga dimana nanti pembangunan negara itu lebih maju dikarenakan wanita dan laki-laki itu berjalan dengan seiringan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan dari perwakilan Kartini Kartono kelas 10-1. Waktu yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan tadi sebanyak 2 menit 11 detik. Baik, untuk Dewan Juri dipersilakan untuk menanggapi pertanyaan tadi. Iya, terima kasih Pak Tanjung. Saya duluan ya. Saya duluan lagi ya. Yang terakhir 10-1 calon Kartini Kartononya SMA Negeri 2 Madiun. Kalau itu sudah banyak denger ya tadi ya. Jadi Kartini itu harus emansipasi, kesetaraan gender, saling menghormati, saling menghargai. Pendidikannya tinggi tapi nggak lupa kodratnya sebagai perempuan. Ini yang Bu Nanin mau tanyakan, yang kita benar-benar apa ya, sehari-hari kita apa ya, kita nerima dan kita buktikan ke sehari-hari. Jadi pagi sampai kita merem lagi, insya Allah ada ini. Ini Bu Nanin tanya nak sama 10-1 ya, Mbak Kartini sama Mas Kartononya nih, Bu Nanin tanya. Jika kalian mendengar tentang seorang perempuan di kelas sendiri, di SMA Negeri 2 atau di luar SMA Negeri 2, yang dikatakan apapun tentang perempuan itu maaf ya, Bulan bilang insya Allah kalian bisa paham ya, perempuan nakal, perempuan yang tidak benar, perempuan yang disiar-siarkan dengan apa ini, karena orang nggak suka atau orang bagaimana dia menyiarkan yang tidak baik tentang perempuan itu, apa yang akan kalian lakukan? Mbak Kartinia dulu nih, bentar aja. Mbak Kartinia dulu. Halo? Iya. Iya. Jadi sebagai wanita saya juga akan menjaga harkat martabat sebagai seorang wanita,
yang kelak dimana ketika kita akan menjaga itu, kita akan dihargai dengan sesama. Jadi sebagai yang wanita, boleh tanyakan, sebentar, halo. Yang boleh tanyakan, kalian jika mendengar di luar sana atau di kelas kalian sendiri atau di lingkungan SMA negeri, kalian mendengar ada seorang perempuan, Bu Nani ini misalnya, Bu Nani itu nakal loh, Bu Nani itu nggak baik loh, Bu Nani itu di sana kayak gini, Bu Nani itu sombong, Bu Nani itu nggak apa-apa. Pokoknya kalian mendengar apapun yang tidak baik tentang seorang perempuan, yang kalian lakukan apa? Ikut sama mereka? Saya akan merangkul wanita itu tadi ke jalan yang lebih baik dan memberi pengertian terhadap wanita tersebut bahwa harkat dan martabat wanita itu harus diangkat bersama-sama. Oke, Kartononya? Atas kesempatan yang diberikan. Menurut opini saya, apabila saya akan berpikir dengan logis. Iya. Saya akan berpikir dengan logis bahwa wanita itu juga memiliki harkat dan martabat, sehingga juga harus dipertahankan atau tidak boleh dijatuhkan. Saya juga akan menunjukkan sikap yang bisa menjadi teladan. Oke, iya. Oke, cukup. Ya boleh. Oke, makasih. Cukup. Jadi kalian itu kalau mendengar sesuatu kabar apapun tentang siapapun, jadi kalian merasa itu benar ya berarti ya tadi ya. Jadi kalian ingin merangkul, ingin kembali ke jalan yang benar. Padahal jadi apapun yang terjadi di luar sana, apapun yang terjadi sama kita itu belum tentu benar. Jadi apapun beritanya sekarang di media massa kayak gitu, misalnya ini ada fotonya Bu Nanin nih, ada fotonya Bu Nanin, di capture, dikasih tulisan apa-apa, Bu Nanin loh dulu sama ini, Bu Nanin, Pak Tanjung misalnya, Pak Tanjung di fotonya di capture terus disebar-sebarkan nih Pak Tanjung ini loh kayak gini, itu yang Bu Nanin mau sampaikan ke kalian. Jadi apapun yang menjadi berita tentang seseorang, terutama perempuan, karena kita sekarang temanya Kartini, itu ya ini yang Bu Nanin pengen tahu dari kalian. Jadi sikap kalian seperti apa? Jadi ini minta tolong semuanya. Jadi semua anak-anak yang di sini, kalau kalian mendengar apapun, berita apapun yang itu, yang benar-benar kekayaan kalian tuh di situ. Mungkin bisa lanjut ya Pak Tanjung ya, bisa nambahin yang dari saya ya Pak Tanjung ya. Iya. Iya. Oke, itu tadi Bu Nani ingin menanggapi respon kalian, cara menjawab kalian mengenai ketika mendengar isu ada sebuah selentingan kabar yang sebetulnya belum tentu benar, tapi dengan respon kalian tadi saya bisa menyimpulkan artinya terlalu cepat sebagai seorang yang pelajar kita harusnya meneliti dulu ataukah paling nggak menyaring dulu gitu mana yang sekiranya ini hanya isu yang nggak benar, itu harus disaring sebagai generasi dengan zaman medsos seperti sekarang. Itu yang saya tanggapi dari pertanyaan Bu Nanin, dan saya ingin tahu lebih detail ini mengenai pasangan kelas 10-1 ini. Saya ingin tahu kalian jujur ya, karena saya melihat seperti membaca gitu. Apakah kalian sedang membaca running text atau ada prompter di depannya sehingga harus agak terbata-bata untuk membaca tulisan teks di depan? Kalaupun iya, itu enggak apa-apa karena memang tidak mudah juga untuk membaca running text ya. Tapi kalau memang ya maksudnya itu dijelaskan kenapa harus membaca teks itu. Artinya harus disiapkan jawabannya. Kalaupun iya, tapi kalau enggak ya enggak. Kira-kira gimana? Apakah saya benar kalian sedang membaca teks di depannya? Enggak, Pak. Enggak baca.
Jujur ya, ini karena ada bulan Ramadan ya, kalian masih puasa juga. Ini jujur ya, tidak membaca ya. Ya. Oke. Udah itu yang saya tanyakan. Ya. Ya, silakan dilanjut. Terima kasih atas tanggapan yang telah diberikan dari Dewan Juri. Setelah ini untuk peserta dipersilakan kembali ke menu. Oke. Gimana? Yang pertama, Pak Tanjung, ini kita nanggapi 10-7 tadi sepertinya karena memang dapat nomor 1, mungkin kurang ini ya, kurang apa? Nggak tahu. Insya Allah kalian, insya Allah kalian persiapan sih. Insya Allah kalian persiapan mau ngarepe bakal jadi Kartini Kartononya SMA 2 kok. Tapi mungkin ini kesulitanmu apa ini? Kesulitannya tadi banyak diemnya sih, atau pendiam semua Pak Tanjung ini? Pendiam semua ini. Gimana nak? Soalnya nggak terlalu dengar. Ya terus kayak kan nomor urut yang pertama jadi kayak agak nervous gitu. Bener toh, nervous. Padahal calon Kartini Kartono loh. Wes, kamu punya satu kata nervous nih. Ini Bu Nadine mau lanjutin nervousmu ya. Jadi ini kamu calon Kartininya SMA 2 kan. Jadi kalau kalian misalnya ini di sekolah kan banyak kegiatan nak. Banyak kegiatan. Suatu saat kamu ikut kegiatan baru kelas 10 ya. Nanti insya Allah naik kelas 11, kelas 12. Nah, padahal kita mau nggak mau selama jadi siswa SMA Negeri 2 Madiun akan selalu berhadapan dengan orang banyak. Ini kita di Zoom ya, kita bukan live tatap muka, kita masih nervous kayak gini. Sama Bu Nadine, Pak Tanjung, semua panitia juga gitu. Yang kalian lakukan apa? Untuk kedepannya. Ayo. Ayo ben gak nervous nih. Maaf, kurang jelas Bu tadi. Iya, kurang jelas. Enggak, kan kalian tadi bilang nervous kan? Iya kan? Nervous untuk karena nomor 1. Padahal kalian tuh nanti insya Allah ya, selama sekolah di SMA 2 itu akan ketemu banyak orang. Jadi ini akibat daring ya nak ya, mungkin nggak ketemu sama gurunya langsung, nggak ketemu sama temannya langsung, jadi kita tetap mukanya di Zoom aja sudah nervous, apalagi nanti ketemu sama Bu Nadine loh di sekolah, ketemu langsung sama Bu Nadine, ketemu sama Pak Tanjung langsung, nervousnya kayak apa? Suruh misalkan ada yang tugas harus dikerjakan di depan gitu. Nah, kedepannya kalian apa untuk mengatasi nervous ini? Ini contoh gampang, kecil, sederhana yang harus kita lakukan dalam seharian. Insya Allah calon Kartini Kartononya SMA 2 nggak akan pernah nervous lagi nih. Masih nervous ya? Oke. Masih nervous Pak Tanjung, nggak bisa jawab. Pak Tanjung aja deh. Monggo Pak Tanjung. Mungkin kalau di Zoom ini dilihat se-Indonesia, Bu. Kalau di kelas kan cuma dilihat satu kelas. Se-Indonesia. Monggo Pak Tanjung. Gimana ini masih nervous loh, ya udah. Iya, masih nervous. Gini, saya ada respon mengenai kesetaraan hak ya. Seandainya kalian, terutama buat Kartininya, karena ngomong-ngomong Kartini kan ngomong tentang keterbatasan, di mana zaman dulu wanita dilarang untuk sekolah tinggi, tempatnya di dapur dan segala macamnya itu. Nah, seandainya nanti kamu mengalami dilarang oleh orang tuamu untuk kuliah dengan jurusan pilihanmu, artinya orang tuamu punya pilihan jurusan yang menurut mereka terbaik buatmu, sedangkan jurusan itu tidak kamu sukai gitu. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan terhadap hal yang menimpa kamu tersebut? Kira-kira gimana? Ya. Kalau saya tetap mempertahankan pilihan saya sih, kayak tetap ngasih alasan-alasan biar orang tuanya kayak setuju sama pilihan saya sendiri gitu. Ya, Pak Kartini kan terkenal dengan sikap pantang menyerah dan patuh.
Nah, itu agak kontradiktif keduanya. Ini memang sangat berlawanan kan. Nah, oke, kamu memilih pantang menyerah. Sedangkan sikap patuhnya berarti kamu tidak patuh sama orang tua. Gimana? Kalau kamu dikatakan tidak patuh sama orang tua. Masih nervous Pak Tanjung. Diskusi. Ya udah, oke. Terima kasih. Sampun, udah gitu. Oke. Ya. Oke, silakan panitia Oke. memasukkan sampun ya Pak Tanjung ya. Sampun. Panitia, Cukup. nanti kalau sudah sudah terkumpul semua 4 pasang ini Bu Nanin sama Pak Tanjung dikasih waktu sebentar aja untuk ke semua finalis ya. Mohon waktunya sebentar aja, 1 menit gitu aja. Kalau sudah terkumpul semua semua pasangannya, 4 pasangan tadi. Bisa ya panitia? Halo? Halo, Nak. Dikasih waktu buat briefing. Maksudnya Bu Nanin sama saya akan briefing dulu untuk menentukan. Bukan Pak Tanjung gini, bukan. Gimana? Kalau itu bukan. Jadi nanti kan dimasukkan semua, ini penutupan toh? Ini penutupan kan? Oke, ya. Jadi semua pesertanya masuk Zoom kan? Masuk room kan? Semua pesertanya. Bener ya? Nanti Bu Nanin sama Pak Tanjung dikasih waktu sebentar aja buat ngucapin apa sebentar aja buat ke 4 pasangan itu loh, untuk ke semuanya gitu ya. Bentar aja, nggak lama kok. Insya Allah kita tepat waktu nanti jam 5 sudah ngabuburit ya. Bisa ya Nak ya, panitia. Sudah masuk semua Ibu, silakan untuk menyampaikan pesannya. Sudah nih, sudah masuk semua. Sudah masuk semua? Sudah. Sudah Pak Tanjung nggak ngerti loh. Makanya ini virtuali nggak ngerti nek wis ning kene kabeh. Iya, ini Bu Nanin sama Pak Tanjung ya. Bu Nanin dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore peserta finalis yang sudah wawancara untuk terakhir, dan insya Allah ini ada penentuan ya Pak Tanjung. Penentuan ini dikatakan di situ aturannya hak mutlak. Nanti siapapun yang akan jadi insya Allah itu juga yang terbaik. Nah intinya gini Nak, Bu Nanin sangat luar biasa sekali kalian, dari pasangan yang pertama sampai pasangan yang keempat. Sudah siswa-siswa SMA 2 Madin itu sudah tak terkalahkan ya Pak Tanjung. Insya Allah semua jawaban dari anak-anak itu sudah mencirikan benar-benar ciri khasnya anak SMA 2. Cuman yang ini ya Nak ya, yang kan Bu Nanin tekankan, bukan Bu Nanin tekankan. Insya Allah kalian mudah-mudahan nyambung yang Bu Nanin bilang ini. Pak Tanjung juga insya Allah juga guru yang harus benar-benar nggak hanya ingin mengajarkan, nggak hanya ingin mentransferkan ilmunya, tapi yang penting Brand pengen kalian calon Kartini Kartononya SMA 2 itu punya hati yang kaya, hati yang luas. Jadi kenapa Bunda tadi bertanya pada salah satu finalis, kalau kita mendengar sesuatu apapun, apa sikap kita. Jadi sekarang zamannya medsos, apapun yang kita terima, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, apapun yang kita baca, itu semuanya harus tabayun dulu. Semuanya harus kita pengen tahu dulu kalau kita pengen tahu. Kecuali kita nggak pengen tahu ya. Karena apapun yang sekarang banyak ditulis, banyak didengar, dan mendengar atau melihat sendiri pun itu belum tentu benar. Yang bisa merasakan kebenarannya, yang benar-benar itu yang mereka yang mengalami, Nak, bukan kita. Kita mendengar pun, kita melihat pun itu belum tentu benar. Kita berduaan ya, misalnya nih Bu Tanjung, Bu Nanin sama Pak Tanjung nih berdua di Zoom. Pak Tanjung sama Bu Nanin berduaan. Yang kita lihat, yang kita lihat, yang kita dengar berduaan. Tapi benar-benar seperti itu kan enggak. Itu yang benar maksud seperti itu ya. Insya Allah kalian paham. Jadi yang apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu belum tentu benar. Itulah sebenarnya kekayaannya Kartini Kartono yang sebenarnya. Insya Allah kalau hatinya luas, hatinya kaya, pikirannya jernih, memandang apapun dengan semua kebaikan orang, memandang apapun dengan semua kelebihannya, tidak kekurangan. Insya Allah kalian benar-benar luar biasa sebagai Kartini Kartononya SMA 2 Madiun. Selamat untuk keempat finalis. Insya Allah nanti yang terpilih adalah benar-benar yang terbaik, dan bukan berarti yang lain juga tidak yang terbaik, tapi ini namanya pemilihan. Insya Allah juga hanya ada satu yang terpilih. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua panitia,
Pak Tanjung juga sebagai juri. Insya Allah kedepannya juga lebih baik, dan selamat atas terselenggaranya acara ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ya. Sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih sudah diajak dalam proses pemilihan Kartini Kartono ini, dan menjadi juri. Sangat merasa terhormat sekali diduetkan dengan Bu Nanin. Saya tidak request dan saya tidak minta, dan benar-benar panitia murni, ini bukan settingan untuk pemilihan jurinya. Dan buat adik-adik, buat mahasiswaku, ini karena merasa masih muda, jadi ngomongnya adik-adik ini anak. Kalau Bu Nanin ini anak-anak ini. Buat para siswa ya benar yang dikatakan Bu Nanin, kalian hati-hati di zaman medsos ini, rekam digital itu akan terlacak. Jangan sampai masa depan kalian itu terganjal hanya karena ikut menyebarkan isu-isu yang mungkin belum tentu kebenarannya, ya kan? Itu sangat berbahaya sekali dengan adanya undang-undang ITE ya, dan juga undang-undang yang lain. Itu pesan saya, jangan sampai masa depan kalian terganjal karena itu, dan terus berkarya sebagai seorang Kartini Kartono di zaman milenial ini, karena kalian akan menjadi mutiara dengan karya kalian. Tetap semangat, dan siapapun yang terpilih nanti, selamat, semoga bisa memajukan SMA 2 Madiun. Terima kasih. Terima kasih Bu Nanin dan Pak Fules atas pesan dan kesan yang telah disampaikan. Baik, sesi wawancara telah selesai. Diinformasikan untuk pengumuman pemenang Kartini Kartono akan diumumkan tanggal 1 Mei pada live YouTube Jasmine Semader. Pemenang ini akan dipilih satu per angkatan, jadi kelas 10 1 dan kelas 11-nya 1. Sudah tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara pada sore hari ini. Terima kasih kepada semua pihak, dari mulai Dewan Juri, Panitia, dan perwakilan Kartini Kartono dari kelas 10 dan kelas 11, hingga dapat berjalan dengan lancar. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Irma Salsabila Kirana pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.